Salam sukses. Pemberitaan dari berbagai media sudah mulai ramai memperbincangkan soal Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Presiden nanti saat Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Kalau tidak ada perubahan sesuai jadwal, diperkirakan Presiden akan maksudnya Presiden Prabowo Subianto akan ke luar negeri mulai dari tanggal 8 November 2024 ini. Hal ini juga sudah diungkapkan sendiri langsung oleh Mensesnek Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan bahwa nantinya pemerintahan akan dipegang kendalinya oleh Gibran Raka Buming Raka. Inilah yang membuat para kelompok-kelompok pemecah belah dan pembenci bahkan saat ini sedang sibuk melakukan rapat-rapat internal mereka untuk mengatur bagaimana siasat mencari momen lemahnya Gibran untuk juga bagaimana caranya harus bisa memaksulkan Gibran. Ya, memang demokrasi itu membolehkan siapa saja punya hak untuk berpendapat, beropini, bahkan berorasi bebas. Tetapi saya sangat terganggu dan benar-benar merasa tidak nyaman dengan gerakan-gerakan dan narasi-narasi yang dilakukan oleh para kelompok pemecah belah ini. Karena ini saya menimbang bobot dari kualitas narasi yang selalu disampaikan oleh kelompok-kelompok ini adalah sebenarnya menunjukkan jati diri mereka sendiri, jati diri mengenai etika, moral, dan kultur kelompok ini sendiri yang amat sangat rendah, yaitu tidak lebih dari mengkritisi dengan menyerang fisik perorangan atau bahkan pribadi seseorang. Sementara dari sisi akademis mereka adalah seharusnya orang-orang yang justru sebaliknya bisa memberikan contoh-contoh yang menyejukkan, yang bukan sekedar hanya cukup menyejukkan buat seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga bisa menyejukkan buat atau bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya role model persatuan yang patut dibanggakan. Lalu seperti apa narasi-narasi sesat dan kerdil mereka dalam mengatur siasat yang berencana akan memaksulkan Gibran? Inilah videonya. Kan ada undangan, ada G20, ada APEC sebagai kepala negara, ya pasti beliau kan harus hadir. Kan Pak Prabowo kan keluar negeri, berarti dalam pemerintahan akan dipegang sama Mas Gibran dulu untuk sementara atau gimana? Ya pasti tuh, kan aturannya pasti begitu. Berarti nanti akan dikeluarin surat ya Pak? Hah? Akan ngeluarin surat buat Iya. Pemirsa, mulai pekan depan 8 hingga 24 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dan isu kerjasama serta upaya peningkatan kesejahteraan setiap negara diinformasikan akan jadi isu sentral selama kunjungan tersebut. Presiden Prabowo keluar negeri Pak ini kan mau PLT ya? nggak ada PLT, nggak ada istilah PLT. Wakil Presiden ketika Presiden keluar negeri, Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintah. Akan ada instrumen hukum tertentu. Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden keluar negeri yang menjalankan tugas-tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum gitu. Memang Ada Kepresnya. ya akan berlaku sama. Jadi buat saya yang kayak gitu tuh jangan disalah artikan. Tidak ada istilah PLT Presiden. Jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan ketika Presiden sedang keluar negeri. Apa sih berangkatnya Pak? Itu nanti ya. Makasih ya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak pimpinan rapat dan seluruh anggota pimpinan, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih saya diberi kesempatan. Saya melihatnya dari sisi sosial, Pak. Semuanya sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Roy dan Bu Tifa. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu, Pak. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya, Pak. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan.
Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Kemudian setiap ada dia suka keluyuran atau suka belusukan juga itu ke pesantren kemana gitu. Kan nanti kalau ditanya, saya ingat dia datang ke salah satu pesantren mungkin di Jawa waktu dia di Solo, dikatakan apa kiat Bapak Wali Kota bisa seperti ini gitu. Apa dia jawab? Saya masih ingat. Dia jawab, kau turutin saja nasihat guru, kau nanti akan maju seperti saya. Terus kemarin hari kedua dia belusukan ke salah satu pembangun MRT. Ya mungkin di salah satu pembangun MRT. Kemudian ditanya oleh wartawan, apa harapan Bapak dengan pembangunan ini? Langsung dia ambil mic, kasihkan Wamen jawab. Dari sini ini kan bukan pemimpin dan lain-lain, tampilannya yang miring-miring dan segala macam itu. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak, terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya situ Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tipa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Di samping bisa saja Pak Presiden, Pak Prabowo itu berhalangan. Tetap bisa muncul gilanya, diapakan Republik Indonesia ini gitu. Karena itu panjang lagi, kalau saya katakan sangat panjang. Karena itu pada kesempatan di forum ini kepada bapak-bapak dari DPD kami sampaikan bahwa dengan data yang telah begitu lengkap, saya mewakili rakyat dan banyak yang bersuara kepada saya. Banyak teman-teman di Malaysia, kok bisa dapat teman saya yang di Malaysia itu, kok bisa sih wakil presiden Indonesia seperti itu? Saya mengkhawatirkannya tadi, presiden berhalangan, dia pimpin, waduh, diarahkan kemana ini Republik Indonesia gitu Pak. Dan saya juga dan teman-teman banyak yang waras pasti tidak terima dipimpin orang nggak waras gitu Pak. Karena itu kami menyarankan apa yang disampaikan. Saya lihat dari sisi sosial dan pandangan semua rakyat. Berharap sesuai dengan hukum, konstitusi, aturan yang ada harus dimakzulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi masuk agak kesel, tapi pas di dalam ruangan saya happy. Kenapa saya nggak melihat foto Pupu Papa di sini? Ini pukulan juga. Jadi bukan sindiran. Dia tahu kita mau datang, mungkin diganti dulu. Jadi kelihatannya membuat saya happy. Saya tidak terbayang 280 juta orang dipimpin oleh manusia yang karakternya sudah dijelaskan sangat. Ini tadi pertanyaan saya di depan anggota Dewan yang terhormat, saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Gibran dicalonkan menjadi wakil presiden dengan mengkudeta konstitusi. Saya sebutnya constitutional coup. Apa artinya? Artinya seolah-olah ini sah, tetapi dengan merubah konstitusi yang harusnya tidak sah, tetapi menjadi sah dengan merubah konstitusi. Dan cara merubahnya konstitusi juga melanggar. Sebetulnya itu tidak sah. Sudah melanggar, dibuktikan melanggar etika. Etika berat. Tetapi permasalahannya adalah pelanggaran etika berat ini tidak diikuti dengan pembatalan putusan MK nomor 90 ini. Harusnya adalah pembatalan putusan itu sendiri. Tetapi semuanya di sini bermain.
Nah, kemudian kita tahu bahwa dia menjadi calon presiden meskipun pada saat itu peraturan KPU-nya belum dirubah. Itu menjadi masalah lagi yang digugat lagi di PT UN. Tetapi sekali lagi itu digagalkan. Jadi hukum ini sudah menjadi hukum Jokowi. Kalau kita diamkan, negara ini akan terpuruk. Apalagi tadi kalau dikatakan bahwa Prabowo akan menjadi berhalangan tetap. Sudah ditolak. Tidak diterima. Nah, di sini bahayanya. Setelah itu, kasus Fufu Fafa ini menjadi puncaknya bahwa kita buktikan bahwa ini anak tidak normal. Ini anak sakit. Ya, menurut Dokter Tifa, gejala skizofrenia. Jadi kalau ini untuk menjadi wakil presidennya tidak pantas. Jadi oleh karena itu, kalau ini semua kita didiamkan, maka Indonesia saat ini menjadi negara yang tidak ada hukum, tidak beretika, dan tidak bermoral. Jadi ini tanggung jawab kita semua untuk meluruskan ini. Nah, bagaimana DPD kami harapkan dapat menyuarakan ini bersama kami. Terima kasih.